warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Lisandi. You can call me Mutia. My NPM is 2341102A. I'm from class MNG 23C. In this video, I will explain a little about size of data spread. Is understanding. Data dispersion measures provide information about how spread out or varied the data is in a collection. This measure helps you understand how consistent or inconsistent the data is and gives an idea of how far the data values are from the center of the distribution. Jadi, ukuran penyebaran data memberikan informasi tentang seberapa besar tersebar atau beragamnya data dalam suatu koleksi. Ukuran ini membantu kita memahami seberapa konsisten atau tidak konsistennya data tersebut, dan memberikan gambaran tentang seberapa jauh nilai data dari pusat distribusi. Is the goal. 1. Understanding data distribution. Measures of dispersion help you understand how evenly or unevenly data is distributed around in its center. With daily spread data show large variation, while data cluster around or center show small variation. Yang pertama yaitu memahami distribusi data. Ukuran penyebaran data membantu kita memahami seberapa merata atau tidak meratanya data distribusikan di sekitar pusatnya. Data yang tersebar luas menunjukkan variasi yang besar, sedangkan data yang dikelompokkan di sekitar pusat menunjukkan variasi yang kecil. 2. Comparing data sets. The dispersion measure allows used to compare the dispersion of data from two or more data sets. For example, we can compare the distribution of test scores from two different classes to see if three are significant difference in student abilities. Yang kedua yaitu membandingkan set data. Pengukuran dispersi memungkinkan kita membandingkan dispersi data dari dua data atau lebih set data. Misalnya, kita dapat membandingkan distribusi nilai ujian dari dua kelas yang berbeda untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam kemampuan siswa. Yang ketiga, identifying outliers. Measures of dispersion such as range and AQR can help you identify outliers, which are data values that are significantly different from other values. Outliers can impact data analysis, so it is important to identify and address them appropriately. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi outlier. Ukuran penyebaran seperti rentang dan AQR dapat membantu kita mengidentifikasi outlier, yaitu nilai data yang secara signifikan berbeda dari nilai lainnya. Outlier dapat mempengaruhi analisis data, jadi penting untuk mengidentifikasi dan mengatasinya dengan tepat. Next, 4. Make more accurate conclusion. By understanding the spread of the data, we can make more accurate conclusion about the data.
For example, if we know that the data has a large spread, we should be careful about making generalization based on average alone. Yang keempat yaitu buat kesimpulan yang lebih akurat. Dengan memahami penyebaran data, kita dapat membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang data tersebut. Misalnya, jika kita tahu bahwa data tersebut memiliki penyebaran yang besar, kita harus berhati-hati dalam membuat generalisasi berdasarkan rata-rata saja. Next, 5. Improve the quality of decision making. Understanding the distribution of data can improve the quality of decision making in various areas such as 1. Business. Create more effective marketing strategies by understanding how with the spread customer preferences are. 2. Health. Analyze treatment results and determine the most effective treatments by understanding how widespread the patient's response the treatment is. 3. Social science. Study socioeconomic and cultural difference by understanding how spread out population characteristics are in an area. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Memahami distribusi data dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti yang pertama, bisnis. Buat strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami seberapa luas preferensi konsumen. Yang kedua, kesehatan. Analisis hasil pengobatan dan tentukan pengobatan yang paling efektif dengan memahami seberapa luas respon pasien terhadap pengobatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ilmu sosial. Mempelajari perbedaan sosial ekonomi dan budaya dengan memahami seberapa tersebar karakteristik populasi di suatu daerah. Rentang range. Range in statistics is the difference between the highest and lowest values in a data set. In other words, the range shows how much variation there is in the data in the set. Rentang dalam statistik adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah dalam satu set data. Dengan kata lain, rentang menunjukkan seberapa banyak variasi yang ada dalam data dalam set tersebut. Rumus rentang. Rentang sama dengan nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Contohnya, 25 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 22 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, 29 derajat Celcius, 26 derajat Celcius. Nilai tertinggi adalah 30 derajat Celcius dan nilai terendah adalah 22 derajat Celcius. Oleh karena itu, rentang suhu harian adalah 30 derajat Celcius dikurang dengan 22 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 8 derajat Celcius. Variance. Variance is a measure of how spread out the data is from its average value. The greater the variance, the more spread out the data. In statistics, variance is calculated by calculating the average of the squares of the difference of each data point from the mean. Variance adalah ukuran seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Semakin besar variance, semakin pula menyebar data tersebut. Dalam statistik, variance dihitung dengan menghitung rata-rata kuadrat selisih setiap titik data dari nilai rata-rata. Rumus untuk menghitung varian adalah 2 dalam kurung X dikurang mu 2 per N.
di mana X adalah setiap titik data, Mu adalah rata-rata data, dan N adalah jumlah titik data. Contoh, misalkan kita memiliki data berikut 2, 4, 6, 8, 10. Rata-rata data adalah 6. Berikut adalah perhitungan variannya. 2 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 6 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 6 pangkat 2 dan ditambah 10 dikurang 6 pangkat 2 lalu dibagi dengan 5. Hasilnya 16 tambah 4 tambah 0 tambah 4 ditambah 16 bagi 5, yaitu 40 dibagi 5, maka hasilnya adalah 8. Jadi varian dari data tersebut adalah 8. Standard deviation. Standard deviation is a measure of how spread out the data is from the average value. This is the square root of the variance. The larger the standard deviation, the more spread out the data. Standard deviation help you understand how representative the data average is. If the standard deviation is small, the data tends to cluster around the mean. If the standard deviation is large, the data is spread more widely. Simpangan baku adalah ukuran seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Ini adalah akar kuadrat dari varians. Semakin besar simpangan baku, maka semakin menyebar data. Simpangan baku membantu kita memahami seberapa representatif rata-rata data. Jika simpangan baku kecil, data cenderung mengelompokkan di sekitar rata-rata. Jika simpangan baku besar, data menyebar lebih luas. Rumus untuk menghitung deviasi standar adalah deviasi standar sama dengan varian, di mana varian adalah ukuran seberapa tersebar data dari nilai rata-ratanya. Contoh, misalkan kita memiliki data berikut 2, 4, 6, 8, dan 10. Varian dari data tersebut adalah 8. Deviasi standar dari data tersebut adalah kuadrat dari 8. Akar kuadrat dari 8 sama dengan 2,83. Jadi, deviasi standar dari data tersebut adalah 2,83. Question. Data dispersion measures are an important tool for understanding how dispersed data is. They help us identify outliers, compare the distribution of data from two different data sets, and make more accurate conclusion about the data. Jadi kesimpulannya, pengukuran penyebaran data merupakan alat penting untuk memahami seberapa tersebarnya data. Pengukuran ini membantu kita mengidentifikasi outlier, membandingkan distribusi data dari dua set data yang berbeda, dan membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang data tersebut. Okay, that's enough of my understanding about size of data spread. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.